Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang sangat saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala pujian hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita pada malam ini diberikan kesempatan dan kekuatan untuk mengisi malam-malam kita bi anwa'il ibadah dengan berbagai macam amaliyah ibadah. Terlebih ini adalah malam terakhir kita di kota suci Madinah. Tentu amat sayang seandainya kita lalui begitu saja, ya, karena tidak ada jaminan kita bisa kembali lagi ke sini Bapak Ibu sekalian. Tapi kita juga memaklumi seandainya banyak bapak-bapak yang tidak bisa ikut karena memang bapak-bapak lumayan kecapean tadi malam dengan antrian yang begitu panjang sehingga harus menunggu lama, ya, sehingga barangkali mereka beristirahat, ya, sebahagian. Yang paling terpenting ketika subuhnya, ya, keluarganya juga ikut memantau, ya, maksudnya dihubungi supaya tidak kesiangan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam seperti biasa, saya ingin sampaikan satu ayat saja. Satu ayat yang sudah kita hafal, tapi ini untuk kita saling mengingatkan Bapak Ibu. Jadi ulama besar yang menjadi pendiri madhab, salah satu madhab fikih, yaitu Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau mengatakan begini, "Lau tadabbaron nasu hadhihi surah." Seandainya manusia mentadaburi surah ini, sebahagian ungkapan lau tafakaro, seandainya memikirkan, mentafakuri surah ini, lawasi'athum, sebahagian ungkapan lau fakkaron nasu kulluhum fi hadhihi surah la kafathum. Maksudnya seandainya manusia mau memahami surah ini, memikirkannya, ya, kemudian mentadaburinya, maka sesungguhnya cukup untuk manusia tersebut menjadi hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana surahnya? Yaitu surah Al-Asr Bapak Ibu, ya, surah wal asri yang diawalinya begitu, Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini Allah bersumpah mengatasnamakan waktu, wal asr, demi waktu, demi masa, demi datangnya hari kiamah. Sebagian penafsirannya begitu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Sebetulnya kalau kita amati dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah mengatasnamakan waktu. Contohnya wadduha, wal lail, wan nahar, wal fajr, dan yang lain-lainnya lagi. Itu menunjukkan kepada kita bahwa betapa amat sangat penting yang namanya waktu. Ya. Al-Asr ini ajaman alladhi yaqa'u fihi harakatu bani Adam min khairin wasarin. Ya. Waktu yang digunakan
oleh anak Adam untuk melakukan gerakan atau aktivitas, baik aktivitas yang baik ataupun aktivitas yang jelek. Atau dalam bahasa Arab, bahasa singkatnya Ibu, waktu itu disebut dengan zaman. Zaman itu ada 3. Ada zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Ada masa yang telah lalu, ada masa sekarang kita bertemu, dan ada masa yang akan kita tuju. Cek orang Sunda mah aya waktu kamari, aya waktu kiwari, aya waktu paneri. Aya waktos notos kalangkung, aya waktos ayeuna urang ngariung, aya waktos nu bakal panungtung. Ya. Manusia yang tidak bisa memanfaatkan waktu tentu rugi. Dan kita pun bisa melihat Bapak Ibu ya. Kalau kita amati hari demi hari terus berganti, tidak pernah berhenti dan senantiasa kita jalani. Minggu demi minggu terus berlalu, tidak pernah terbelenggu. Bulan demi bulan terus berjalan, saling bergantian dan tak seorang pun bisa menghentikan. Bahkan tahun demi tahun terus beruntun. Sehingga dari perubahan waktu, pergantian masa, jelas ini menjadi bukti pasti, fakta nyata bahwa memang kita hidup di dunia tidak akan abadi selamanya. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta, kita akan kembali kepada Sang Penguasa, sebagaimana firman Allah yang nyata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pantas dikatakan time is money. Waktu adalah uang. Waktu adalah uang, itu orang barat ya. Memang uang bisa beli jam, tangan, semewah apapun. Tapi uang gak bisa beli waktu, gak bisa. Uang bisa dipakai beli jam tangan, tapi tidak bisa dipakai membeli waktu. Benar nggak? Kemudian uang bisa dipakai beli makanan, tapi uang tidak bisa membeli kenikmatan dalam makanan tersebut. Ya termasuk nafsu makannya kadang-kadang kita tidak bisa beli. Kalau lagi malas ya malas aja. Kita bisa bayar dokter yang mahal, yang hebat, tapi kita tidak bisa bayar kesehatan, betul nggak? Sehat itu hanya Allah yang berikan. Jadi tidak semuanya bisa kita beli Bapak Ibu. Jadi waktu adalah uang. Bahkan dikatakan al-waktu kasaib. Waktu taubannya bagaikan pedang. Apabila seseorang tidak bisa menggunakan pedang tersebut, maka pedang itulah yang akan memenggal kepala kita. Oleh karenanya manfaatkanlah waktu. Kita diingatkan oleh baginda Nabi Bapak Ibu, igtanim homsan qabla homsin. Yang pertama, sababaka qabla haramika, manfaatkan masa muda sebelum datangnya masa tua. Karena kita tidak selamanya muda Bapak Ibu ya. Bagaimanapun canggihnya perawatan yang dilakukan, Bu, mau namanya artis, selebritis, kekewet atau sepuh mah pewat Bapak Ibu ya. Kemudian juga masa muda sebelum datangnya masa tua. Jadi bohong ketika orang mengatakan angkewe ibadah mah geus kolot. Mas kolot mah bisa sungguh-sungguh. Bohong. Lamun tos kolot berarti tos sepuh. Lamun tos sepuh bujeng-bujeng bisa sungguh-sungguh. Nu puguh mah nanaon oge sagala ribu. Ya. Bujeng-bujeng ayeuna angkat kanu jauh, nu caket oge henteu mampu, bahkan lumpuh. Ya, betul enggak? Jadi bohong kalau ngomong nanti we ibadah mah geus kolot mah bisa tekun. Kalau udah tua berarti udah pikun. Yang namanya orang pikun jangankan ibadah tekun, ke masjid juga harus ada yang nuntun. Benar enggak? Lamun ke masjid anu nuntun, paling di imah ngadutun, tapi beda yang namanya Pak Bahrun. Oh eta mah. Mantap Pak Bahrun. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi sekali lagi saya sampaikan, bagaimana tadi, rugi orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu. Pantas Imam Ghazali, saya ingatkan kembali, mengatakan hati-hati dengan usia 40. Seandainya 40 sudah lewat, tapi kejelekan lebih banyak daripada kebaikan, maka bersiap-siaplah seandainya dilempar ke neraka. Begitu. Sini Pak, depan, sini, apa-apa. Selanjutnya, tapi ada pengecualian, ya. Dikatakan di sini ilal ladzina amanu. Ilal ladzina amanu. Kecuali tadi kan dikatakan
Sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kecuali orang yang beriman. Iman itu percaya secara bahasa. Tasdikul qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan hati dengan apa-apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, nah ini iman, berarti iman ini harta yang paling berharga Bapak Ibu. Harta yang paling berharga bukan emas ya, tetapi iman, keyakinan, akidah. Maka akidah kita ini jangan sampai salah, jangan sampai sesat ya. Harus akidah salimah, harus akidah yang benar sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di akhir zaman ini zaman fitnah, banyak orang menyelewengkan akidah, menyelewengkan keyakinan. Ya, bagaimana manusia supaya hilang akidahnya, supaya hilang keimanannya. Wabil khusus kita tahu iblis ini kan tidak akan rela ya manusia ini selamat. Dia menginginkan Bani Adam ini menjadi temannya nanti di neraka, naudzubillah ya. Maka di sini hati-hati. Makanya prinsipnya silakan zaman berganti tapi keimanan jangan pernah mati. Silakan zaman berubah tapi keimanan jangan goyah, jangan lemah, justru kualitasnya harus semakin bertambah. Ya. Bagaimana untuk menambah keimanan? Satu, sering kayak gini nih, ngumpul-ngumpul. Ibu-ibu bikin kelompok pengajian ya. Semua yang punya konsisten ingin hijrah menuju kebaikan. Ya, jangan malu meskipun belajar Al-Qur'an dari surah-surah pendek. Karena seandainya kita menjauh dari ulama, dari para ustadzah ya, yang ngerti, maka ini kan musibahnya 3. Satu, akan dicabut keberkahan usaha. Meskipun jutaan uangnya, miliaran didapatkan, tapi nggak akan manfaat Bapak Ibu. Yang ada hanya akan membawa madarat, naudzubillah. Ya, buat apa uang banyak kalau tidak manfaat, tidak maslahat? Nah, itu yang pertama, dicabut keberkahan dari usaha. Yang kedua, wa yusalitullah sultanan doliman. Kalau ibu-ibu udah nggak mau ngaji, bapak-bapak udah nggak mau ngaji, maka akan muncul pemimpin-pemimpin yang dolim, yang korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya, dolim terhadap rakyatnya. Ya, tidak peduli dengan umat Islam. Yang kedua, yang bahaya ini, ya rujuna minad dunya bighairi iman, akan keluar dari dunia ini tanpa membawa iman. Nauzubillah, summa naudzubillahi min. Makanya perbaharui imanmu, karena iman ini kadang bertambah ya kualitasnya, kadang berkurang. Tapi hati-hati jangan yadhabu, jangan menghilang. Bagaimana memperbaharui keimanan? Perbanyak membaca la ilaha illallah, kemudian sering ngumpul dengan para kiai, para ajengan, para ulama, maksudnya tolabul ilmi. Kemudian dengan senantiasa memahami asmaul husna, kita baca asmaul husna sifat 20 ya, kita pelajari rukun iman yang 6 itu, iman kepada Allah bagaimana, iman kepada para malaikat bagaimana, iman kepada para nabi bagaimana, iman kepada para malaikat kitab-kitab Allah seperti apa, iman terhadap qada dan qadar itu seperti apa. Itu kan, hari kiamah bagaimana, itu ada realisasinya. Kalau iman kepada qada dan qadar, jangan banyak galau, jangan banyak mengeluh, apalagi marah-marah atau benci dengan kesuksesan orang lain. Kan kita tahu iman terhadap qada dan qadar atau iman terhadap takdir, manusia hanya merencanakan, Allah juga yang menentukan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, wa amilus solihat. Wa amilus. Yang kedua, orang yang tidak akan rugi itu Bapak Ibu, orang yang punya amal soleh. Pertanyaannya, kita punya amal soleh apa yang untuk bisa kita banggakan sehingga kita yakin akan selamat? Ngaji seminggu sekali di DKM. Eker mah eker katambah tambah. Eker mah jarang katambah hayang sakedeung. Eker mah sakedeung katambah nunutan. Eker mah nunutan katambah pohoan. Eker mah pohoan namun ustad dilameusan sok ada amak-amakan. Kan begitu. Ya betul nggak? Coba kita bayangkan, kita hitung ya Pak Bahrun. Kalau ngaji kita seminggu di DKM biasanya Kabupaten Sukabumi seminggu sekali. Ya bayangin kalau ngaji seminggu sekali program DKM. 1 kali 1 jam. Bayangin berarti kalau sebulan ada 4 minggu cuma 4 jam. Kalau setahun 12 bulan kali aja 4 kali 12 berapa Bu? 48 jam. 48 jam kalau dihitung hari sabaraha poe sabaraha peuting.
2 hari 2 malam, 2 poe 2 pet. Setahun berapa hari? Anggap lempengkeun banyak 360 hari dan malamnya 360 poe peuting. Berarti tina 360 poe peuting waktu nu dipake ngaji mingguan ngan 2 poe 2 peuting eta teh nu teu pernah alpa, nu teu pernah sakit, nu teu pernah izin aya unggal minggu. Bayangkan, banyak waktu yang dipakai nonton TV atau dipakai ngaji? Ya. Banyak waktu yang dipakai ngegosip atau banyak waktu yang dipakai baca Quran? Ya. Halo? Kalau selama di Madinah mungkin alhamdulillah kita jam 1 udah bangun, jam 2 udah bangun. Apakah itu berlaku ketika di Indonesia? Setiap malam? Insyaallah ya. Tetapi ya itu tadi. Kalau lagi-lagi kalau kita bandingkan waktu yang kita gunakan untuk ibadah, mah ngawe etang. Sadinten 24 jam dipakai bobo sabaraha jam. Dipakai masak sabaraha jam. Dipakai ngobrol dengan anak keluarga berapa jam yang kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali, ini ada 5. Secara singkat saja. Ada 5 yang akan menjadi penghalang kesolehan, Bapak Ibu. Ya, seandainya tidak ada 5 ini semua soleh. Ya, yang pertama al-qanaatu bil jahli. Al-qanaatu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan, tidak mau meningkatkan keilmuan. Pak, kalau mau gabung boleh sini, Pak, nggak apa-apa. Ya, ya iyalah. Ya. Jadi Bu, sekali lagi, manusia berada dalam kerugian. 1, orang yang beriman tidak akan rugi. Ya, pahami yang tadi ya, bagaimana kita mempertahankan keimanan tadi. Nah, yang kedua, orang yang tidak akan rugi itu adalah orang yang beramal soleh. Apakah amal kita lebih banyak amal soleh atau malah amal salah? Ya, ya itu mah tinggal kita bertanya kepada hati nurani masing-masing. Saya nanya hati nurani saya, begitupun dengan kita semua. Jangan nunjuk orang, enggak ya. Ini mah hanya untuk kita. Ya. Nah, kata Imam Ali, kalau tidak ada 5, orang itu bakal soleh. Cuman sayangnya ada 5. 1, merasa cukup dengan bodoh. Sudah jelas kurang ilmu tapi nggak mau ngaji. Itu yang pertama. Ya, nggak mau meningkatkan pemahaman yang padahal akidah, ibadah, termasuk tasawuf, urusan hati, itu semua akan kacau kalau tanpa didasari oleh ilmu. Sehingga kata Allah, yarfa'illahu alladina amanu minkum waladina utul ilma daraja. Orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Sebab iman tanpa ilmu nggak bisa, Bapak Ibu. Jangan-jangan iman kita ini iman, naudzubillah ya, ini bayangan. Jangan-jangan iman kita ini iman turunan. Karena nenek kita muslimah, ibu kita muslimah, bapak kita muslim, sehingga pada akhirnya kita otomatis ikut muslim tanpa mau belajar dan mencari keyakinan tadi. Sehingga kadang-kadang masalah kemantapan iman bisa jadi kalah oleh mereka yang datang dari non muslim, jadi mu'alaf, yang ketika mau masuk agama Islam mereka dimusuhi keluarganya, ada yang ditembak. Ya, ini seperti ceritanya Ustadz Felix Sow, kemudian Ustadz Matius yang mu'alaf itu banyak sebetulnya. Ya, sementara kita merasa nyaman karena kita keluarga muslim muslimah, hidup di lingkungan muslim muslimah. Ternyata ketika ditanya apa prinsip seorang muslim juga tidak paham. Nah, ini penting bagi kita. Penghalang kesolehan yang pertama, ya kita saling mengingatkan, adalah ketika kita merasa puas dengan kebodohan. Yang kedua, ya, ada dan yang ini ya, Allahu yubghidu kulla alimin bidunya wa jahilin bil akhirah. Allah amat sangat benci mereka yang pandai dalam urusan dunia, urusan bisnis masak gitu ya,
urusan dunia, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Kalau urusan dunia mah jangan ditanya ahlina, tapi ketika ditanya sholat nggak paham. Ditanya ku anak nak bapak hari sholatnya naon, sholat mah sholat. Nah ini kan bahaya. Karena sholat itu harus tahu apa itu sholat. Misalkan aqwalun wa af'alun, mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Oh begini sholat secara lughah. Itu harus bisa menjelaskan kepada anak. Jangan sampai kita mengatakan sholat mah sholat we. Ya, no penting mana sholat we, nurutan bapak nurutan ti aki. Tidak cukup, karena kita itu ibadah harus dengan ilmu. Ibadah jangan pakai nafsu, tapi pakai ilmu. Yang kedua, wal hirsu ala dunia, rakus terhadap dunia. Ini yang menjadi penghalang kesolehan. Seorang pakih, seorang yang ngerti, ya, tiba-tiba nyalon dewan, tiba-tiba nyalon kades, ya, dan ternyata menemukan kemudahan dalam harta, ternyata banyak godaan. Nah, ketika sudah terjerumus kepada hal itu, maka dia sudah akan sulit untuk menempuh kesolehan karena sudah ada terlalu cinta, rakus. Demi jabatan sikut kiri, sikut kanan. Lawan jadi kawan, kawan jadi lawan. Semua cara dilakukan, yang penting saya menang. Itu. Ya, cinta jabatan. Atau no penting dapat duit, no penting mah eta mah kumaha bae carana lah. Dan bahaya ketika seorang wanita sudah mendorong-dorong suami. Ayo atuh Pak, ada bapak teh atuh gawe. Mi ya hayang emas ya, gampang. Nah, ini bahaya. Kalau seandainya kita seorang wanita mendorong-dorong suami, yang akhirnya suami tadinya orang baik, ya karena istri rakus terhadap dunia, akhirnya suami pun kebawa karena sayang sama. Itu Nabi Adam contohnya. Nabi Adam nggak kegoda sama iblis, tapi ibunda Hawa ya merayu-rayu. Akhirnya Nabi Adam kegoda, akhirnya memetik buah huldi itu. Maka ini juga harus ada kerjasama bagaimana suami soleh dan wanita solehah. Jangan sampai baik suami ataupun istri rakus terhadap dunia. Bukan tidak boleh ya, boleh, bahkan harus orang kaya itu kalau mampu. Seperti Abu Bakar Siddiq ya, Utsman bin Affan, tapi jangan rakus. Kalau rakus terhadap dunia, jangankan untuk orang lain, untuk keluarga saja pelit Bapak Ibu. Karena nyaah kan, dia saking sayangnya terhadap dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menjadi penghalang kesolehan adalah waria upil amal. Ini udah mantap nih, sholatnya mantap, tahajudnya mantap, baca Qur'annya. Sayangnya dia baca Qur'an bukan karena Allah, hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Gagallah kesolehannya. Gagal, amalnya udah soleh, cuman sayang, niatnya bukan karena Allah. Sholat amal soleh, ngaji amal soleh, sodako amal soleh, nyumbang masjid amal, cuman sayang. Suatu waktu dia nyumbang masjid 50 sak, nggak diumumin sama ketua DKM. Lupa ketua DKM-nya. Ternyata ada yang nyumbang 2 sak, diumumin, didoa-doain. Akhirnya bagaimana? Kesel kan dia. Nah, kalau bukan ikhlas kan begitu. Wah, ustadz teu balik. Hari urang nyumbang 50 sak teu diomongkeun, teu didoakeun, aya 2 sak diomongkeun. Wah, ini mah pinah salat nage ka itu. Nah, itu kan berarti enggak ikhlas. Ya. Hati-hati. Ini sangat lembut. Kalau seseorang tidak bisa digoda, oh ieu mah hese hudang wae penting teh. Salat wae, ngaji wae. Bagaimana setan menggoda? Nah, dia akan goda bagaimana dia salat silahkan, dia ngaji silahkan, tapi diupayakan agar dia tidak ikhlas. Salat malam, isuk jam 8 diomong-omong. Urang mah penting 20 rakaat tahajud oge. Nah, ini hati-hati. Yang ketiga, penghalang kesolehan apa, Bu? Satu, merasa cukup dengan kebodohan. Yang kedua, rakus terhadap dunia. Yang ketiga, apa? Atau dalam beramal bukan karena Allah, waria fil amal. Asadun nas. Nih, hati-hati, ancaman Rasul. Saking sayangnya Rasul kepada kita, ngingetin dari dulu. Asadun nas, yang paling dahsyat manusia siksaannya di hari kiamat itu adalah man yurin nasa anna fihi khairan la kharapih. Orang yang membangga-banggakan, oh saya begini, saya suka tahajud, saya ini, padahal tidak.
Ngomong doang depan orang. Oh, abdi mah malam kieu pada mantep. Itu yang akan paling besar ya dosanya, siksaannya di hari kiamat, orang yang membanggakan dirinya baik padahal sesungguhnya dia tidak seperti itu. Ya, hati-hati. Ya. Kemudian yang keberapa nih? Jangan dikorupsi, Bu. Yang keempat. Yang keempat, yang menjadi penghalang kesolehan Bapak Ibu adalah wal ijabu biroi, yaitu sombong dengan akalnya. Sombong dengan atuh da abdi mah sukses teh. Tah ieu otak dipake. Nah, jadi Allahnya hilang. Tuh imah 2 tingkat, mobil balata, lain karena sholat. Nu penting mah. Nah, ini kan ada orang kayak gitu. Sampai berani mengajak-ngajak anak muda. Mohon maaf ya. Ini ngerti Sunda semua kan? Saya sering sekali. Kadang-kadang ada yang kayak gini. Merasa dia sholat enggak gitu. Akhirnya dia contohkan di pos rona itu. Lah naon kudu sholat. Nah begitu. Sholat teuing tuh tinggal di akang. Akang mah sholat tara, ngaji tara. Tuh duit mah loba. Harta mah loba. Nah begini. Karena dia menganggap bahwa dia usaha itu berhasil hanya karena kecerdasannya. Padahal ya yakin pasti ya demi Allah bahwa apapun yang kita miliki tidak akan ada tanpa kekuasaan Allah Subhanahu. Bahkan kita jangan kepedean kalau kita harta banyak, ning sholat oge duit maloba bae. Nah, itu sebetulnya bukan berarti kita disayang Allah. Bahkan itu sebaliknya istilahnya apa? Istijroj ya. Istijroj itu panyungkun ti Allah. Bu, kalau udah ada anak dilarang ku ibu nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi anak ngeyel. Ya, mungkin kata ibunya sabodo atau aya kitu mah. Kata anaknya, kumaha atuh umi hegae henteu? Hegae. Padahal lain hegae ngijinan saking kesel. Ya, nyungkun. Tujuannya mah supaya eling gitu. Supaya menyadari bahwa itu tidak baik gitu. Nah, maka orang yang sombong dengan akalnya, dia merasa dapat jodoh yang cantik karena usahanya, dapat harta yang banyak karena kepintarannya. Ini adalah bentuk kesombongan yang padahal kita sering baca dalam kalimat hauqalah, la haula wa quwata illa billahil aliyil. Yang keberapa tuh, Bu? Harus dipanjangkan. Hah? 45, Bu? Hah? Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah wasuhu bil fadli. Orang yang terhalang dari kesolehan, kata Imam Ali itu adalah orang yang pelit terhadap kelebihan yang dia miliki. Orang yang pelit terhadap kelebihan yang dia numpuk-numpuk harta, ya, dia kumpulkan dunia, tapi dia tidak peduli, ya. Sebab orang yang bersyukur ketika diberikan anugerah, justru dia akan lebih peduli kepada sesama. Ya, dia bisa kaya karena ada orang yang nggak kaya, benar nggak? Coba orang kaya jadi bos, benar nggak? Dia kan punya karyawan banyak. Yang jadi karyawan kan orang yang nggak biasa, orang yang masa bos semua kan nggak. Orang kaya punya sawah banyak, yang nyangkunya siapa? Orang miskin kan? Kalau nggak ada orang miskin, bisa nggak dia kaya syariatnya? Nggak bisa. Kita butuh orang lain. Dan ini ketentuan Allah. Dalam bentuk Allah, adilnya Allah itu, Allah ciptakan manusia beda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, kalau kaya semua kacau kita hidup. Siapa yang mau dagang kopi? Benar nggak? Siapa yang mau dagang bala-bala? Ya, kacau. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Maka ini harus kita bedah ya di rumah masing-masing atau siapa. Kenapa sih Allah ini al-adl? Allah itu maha adil. Adil dalam ciptaannya. Jangan pernah menganggap lihat orang sumbing misalkan atau kurang fisiknya, Allah tentu adil, ya. Atau ada anak memiliki kelemahan apa dari fisik bawaannya, jangan pernah menganggap Allah tidak adil. Kita aja yang ilmunya nggak nyampe, Bapak Ibu. Ya. Sekali lagi, Allah adil dalam penciptaannya. Kemudian Allah adil dalam hukumnya. Ya. Jadi hukum Allah itu di atas segala-galanya. Hukum Allah lebih tinggi daripada hukum pemerintah. Hukum Allah lebih tinggi daripada hukum adat, ya, kebiasaan. Dan hukum Allah di atas segala-galanya. Makanya Allah ini memiliki sifat al-adl. Allah zat yang maha adil. Termasuk Allah adil dalam menentukan seorang ini kaya, ini
miskin. Ya barangkali mohon maaf ya, seandainya orang miskin ini diberikan kekayaan seperti siapa tuh sahabat Nabi itu siapa? Ulqomah apa yang ini yang awalnya miskin suka berjamaah akhirnya minta kambing kepada Nabi kan? Hah? Sa'labah. Sa'labah kan begitu. Awalnya rajin ibadah, tiba-tiba diberikan kekayaan malah jadi lupa. Makanya kita bersyukur kepada Allah ya. Mudah-mudahan kalaupun kita diberikan kekayaan, kita adalah orang yang dermawan, peduli terhadap sesama karena memang ada hak fakir, ada hak orang miskin. Saya ulangi, orang tidak akan rugi ya adalah orang yang bisa memanfaatkan waktu, yaitu mengisi waktu itu dengan senantiasa satu beriman kepada Allah Subhanahu. Iman harus pakai ilmu, hati-hati apa itu iman dan sebagainya dan cara memperbaharui keimanan kita. Yang kedua, orang yang tidak rugi itu orang yang memanfaatkan waktu dengan mengisi amal soleh. Cuman orang tidak akan soleh ketika satu merasa cukup dengan bodoh, yang kedua rakus terhadap dunia, yang ketiga riya dalam beramal, yang keempat sombong dengan akal, yang kelima apa tadi? Pelit dari kelebihan yang ada. Yang terakhir ini. Yang ketiga, orang yang tidak akan rugi itu Bapak Ibu watawasau bil haq watawasau bis orang yang senantiasa saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sebab ad-din an-nasihah, agama ini adalah nasihat. Saya mah ahlinya ini passion nih ibu-ibu nih. Bagaimana memakai kerudung yang baik. Maka silakan buka pelatihan. Ya, buka pelatihan untuk wanita-wanita muslimah, untuk ABG remaja nih, memakai busana muslimah yang baik. Atau saya mah keahliannya ini menjahit ini. Kalau orang kursus mahal, saya mah ingin ngamalin ilmu wabil khusus untuk wanita-wanita di pelosok biar dia dapat punya aktivitas yang bagus, minimal bisa betulin baju suaminya. Saya ingin buat pelatihan kursus menjahit gratis atau murah lah minimal. Itu kan bagus juga. Di situ dimanfaatkan untuk saling menasehati. Ya, iya mah banyak juga perceraian diakibatkan seorang wanita tidak bisa masak. Akhirnya suaminya ngeluh. Mana rumah tangga nggak 30 tahun nganceplok nok mereka bisa teh. Oh ternyata untuk menyenangkan suami saya ingin buka ini kursus tata boga gratis atau minimal murah. Banyak loh Bu yang bisa membuat kita lebih bermanfaat dan juga bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Meskipun tantangannya tentu kadang disebut ustadah lah, betul nggak? Oh soalim aja nama. Contoh kecil begini, orang biasa suka main kartu gapleh domino ya. Tiba-tiba dia mau berhenti karena ternyata main domino itu mulai ba'da isya ila matla'il fajri kadang tidak berhenti. Benar nggak? Kalau sudah terpancing kan sampai subuh dia kuat. Pakai helm di pas rona dengannya, di cemotan. Nah itu kan. Nah, untuk berhenti kadang-kadang diajak dia menolak. Ini apa kata temannya? Oh, beda ini mah. Sombong ini mah, soalim lah. Nah, ini kan tantangan. Maka watawasobil haq watawasobis bahwa dalam menasehati ini harus sabar Bapak Ibu. Harus sabar. Tapi prinsipnya jangan pernah kita ingin soleh sendiri Bapak Ibu ya. Karena khairu ummah itu wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul wa takum minkum, dan harus ada pada kamu semua ya wa takum minkum ummatu yad'una, menjadi umat yang mengajak, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemunkaran, wa ulaika humul, dan itulah mereka-mereka orang yang bahagia. Bapak Ibu sekalian, itu barangkali yang saya sampaikan pada malam ini. Dan terakhir sebagai pengingat, halo, jam 8 usahakan koper bagasinya sudah dikeluarkan, ya, dikunci. Karena itu akan diuruskan petugas, teng-tengannya masing-masing. Kemudian yang kedua, jam 11
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, saya lanjutkan pengumuman sebentar ya. Sekali lagi saya ulangi, yang pertama jam 8 koper bagasi sudah dikeluarkan dan dalam keadaan dikunci supaya aman. Jangan lupa. Yang kedua, sebelum duhur ya, kita jangan lupa untuk melaksanakan sunnah-sunnah ihram. Terserah ibu mau pagi mandinya silahkan, kalau yang sudah tadi sebelum subuh juga silahkan. Ya, yang pasti sebelum duhur harus meskipun sunnah ya adalah melaksanakan adus ihram. Sunnah-sunnah yang lain memotong kuku dan lain sebagainya ya, bersih-bersih lah intinya, wangi-wangian juga habis mandi. Dan jam 11 sebelum duhur bapak-bapak diusahakan sudah menggunakan kain ihram ya, sudah menggunakan kain ihram. Jadi ketika sholat sudah menggunakan kain ihram. Dan kalau terpisah diusahakan juga jangan lupa untuk melaksanakan sholat asar. Jadi duhurnya pun kita sudah niat ada jamaknya, nggak apa-apa ya. Jadi niat jamak takdim. Pertama kita mengikuti sholat dengan imam 4 rakaat. Habis sholat makmum dengan imam,
kita jangan ba'diyah, langsung melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Paham ya? Kemudian ibu juga perlengkapan ihramnya nanti jangan dimasukin koper besar ya. Kayak sarung tangannya dan sebagainya, hati-hati ya. Kemudian juga saling mengingatkan. Bapak-bapak juga yang rawan-rawan seperti kita peci ya. Kita kan kadang-kadang kalau yang udah biasa itu nggak kerasa nanti karena pecinya ada di depan mata atau diselapkan ke kursi bus atau di atas komplek ya, tiba-tiba dikeluarin dipakai, sementara bapak-bapak itu nggak boleh menutup kepala. Kalau menutup kepala itu kena dam ya. Jadi menjak bil ali nanti amankan hal-hal yang bisa mengganggu kita, termasuk apa wangi-wangian, minyak wangi yang biasa kita teng-teng di tas yang tidak pernah ketinggalan buat ibu-ibu, nanti mah amankan dulu. Apanya? Sebetulnya selama tidak berlebihan dan dipakainya kan sebelum ini ya, sebelum apa ihram ya. Dan ya karena kalau misalkan kita tidak pakai pun sebetulnya tidak apa-apa ya. Seperti halnya kita berpuasa, ini kan selalu ihtilaf ya dalam hal itu. Masalah batal dan tidaknya orang gosok gigi kan begitu. Ya, betul nggak? Nah, kalau odolnya ditelan ya batal gitu. Tapi juga kalau yang tidak bisa menjaga, lebih baik tidak gosok gigi. Ya, dan meskipun bau kata manusia wangi menurut Allah kan begitu. Ya, meskipun tidak di make up menurut kita ini asa kusam, tapi menurut Allah mah yang paling cantik seandainya untuk memaksimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala daripada Bapak ragu misalkan. Tapi hal-hal seperti ini akan selalu menjadi ihtilaf ya. Ada yang mungkin tidak boleh dan lain sebagainya, ada yang boleh-boleh saja. Ya, yang penting tidak berlebihan dan tidak menjadi fitnah. Dan bagi ibu-ibu tidak boleh menutup muka ya, termasuk masker kayak gini. Ya, yang biasa pakai ini aja dibuka. Terakhir saya ini penting juga tanpa bermaksud apa-apa, ini barangkali saja. Karena kita akan umroh nanti, barangkali di antara jamaah ada yang mau menitipkan. Ini biasanya kadang-kadang ada yang dadakan menitipkan untuk membadal. Ya, membadal. Membadal ini tentunya untuk mereka yang sudah meninggal atau orang tua nenek kita yang memang tidak diharapkan lagi untuk datang ke sini. Ya, badal itu bisa dilakukan oleh dua, maksudnya gini, bisa dilakukan oleh keluarganya, ahli warisnya, anaknya, atau oleh orang lain. Berarti sifatnya menggunakan jasa orang. Kalau menggunakan jasa orang, berarti sebagaimana yang ditentukan dalam buku informasi itu ada eh, biaya jasa. Biaya jasa. Kalau tidak salah di buku itu berapa? Udah ada yang baca belum? 350 real. Kalau dirupiahkan biasanya dari dulu dibulatkan 1.500.000 ya. Ini bagi yang ada takutnya jempling-jempling ketika di Bir Ali, Ustadz abdi bade, udah abdi akhirnya kan jadi bingung mana yang harus diduluin. Biasanya yang didahulukan itu yang pertama daftar gitu. Yang pertama daftar. Ini sekali lagi dalam bab ihda usaub lil mayit ya, dalam bab menghadiahkan pahala untuk mayit, dan bagi seorang anak itu adalah dalam hal birrul walidain atau wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya Rasul kan ditanya ya, orang tuaku sudah meninggal, intinya bagaimana berbuat baik kepada mereka, ya seperti tadi. Bahkan kalau dihajikan apakah katanya berpahala, apakah sampai? Rasul menjawab iya. Jadi pahalanya sampai terhadap mayit. Jadi kalau bisa, kalau ada jangan mendadak ketika nanti sudah di Bir Ali ya. Jangan mendadak ketika sudah di Bir Ali. Meskipun ya kalau ada disampaikan saja. Di sini juga ada Ustadz Mukdi yang standby di sini. Kalau misalkan badannya ada lebih dari satu, bisa juga tim yang lain atau nanti juga di umrah yang kedua. Ini hanya informasi saja. Takutnya di awal di Indonesia ada gambaran tapi lupa gitu. Nah, ini penting saya sampaikan. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Terima kasih ya. Ya. Seragam ibu-ibu putih, betul, putih. Semuanya putih. Pernah dibahas nggak sama Bu Haja Epa untuk ibu-ibu?
Ya ini bentar. Seragamnya memang biasanya umroh itu putih ya. Ya.